Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Raungan menyayat jiwa keluar dari tenggorokan Dewa Naga Azure. Cahaya sedingin es itu tampak indah, tetapi cahaya itu telah membuat lubang selebar 3 meter di kepalanya dan mengisinya dengan lebih banyak es sebelum darahnya bahkan bisa keluar dari lukanya. Energi yang membekukan akan terus menyegel lebih dari separuh jiwanya yang berteriak. Retakan es yang tak terhitung jumlahnya mulai menyebar dari jiwanya. Jika dia bukan Dewa Naga, jika dia hanyalah manusia dengan tingkat kekuatan yang sama, tengkoraknya pasti sudah hancur berkeping-keping. Tiba-tiba, suara gemuruh yang lebih besar muncul dari dekat. Itu adalah Kaisar Naga dari permulaan absolut yang meledakkan aura dan darahnya, menghempaskan 9 penguasa naga yang tercengang oleh kejadian yang tiba-tiba dan drastis. Tidak ada waktu yang terbuang untuk menerkam ke arah Dewa Naga Azure yang berteriak, menyalurkan kekuatan dahsyatnya ke cakarnya, dan memukul kepalanya tepat. Pada puncaknya, energi beku dari Ice Phoenix tidak hanya mendinginkan tengkorak Dewa Naga Azure, tetapi juga jiwanya. Pikirannya yang beku menjadi sangat lamban, dan pikiran yang belum beku berusaha sekuat tenaga untuk mengusir rasa dingin. Oleh karena itu, dia benar-benar tidak berdaya ketika Kaisar Naga dari awal mutlak menyerangnya berulang kali. Tengkoraknya, tulang pipinya, dan lehernya retak karena serangan berulang kali. Segera, retakan es menyebar ke seluruh kepalanya seperti jaring laba-laba. Tak seorang pun, bahkan Long Bai pun tidak mencoba menyelamatkan Dewa Naga Azure yang putus asa. Itu karena mereka dikejutkan oleh kematian mendadak Dewa Naga Penghancur Merah, dan mata mereka tertuju sepenuhnya pada sosok sedingin es yang telah membunuhnya. Faktanya, semua pertempuran yang terjadi di seluruh alam laut dalam 10 arah, tidak termasuk Kaisar Naga dari awal mutlak yang membinasakan Dewa Naga Azure terhenti secara tiba-tiba. Kakak besar, kakak Dewa Naga Langit tergagap. Itu tidak mungkin. Untuk pertama kalinya, Dewa Naga Pelangi Putih menolak mempercayai penglihatan dan persepsi spiritualnya apapun yang terjadi. Sosok sedingin es itu membutuhkan waktu untuk mengungkapkan dirinya. Baru sekarang dia muncul sepenuhnya di hadapan semua orang. Dia berpakaian putih sederhana, tapi dia begitu cantik dan anggun sehingga dia tampak seperti dewi yang turun dari surga. Matanya tampak seperti kolam es, rambutnya tampak seperti es yang menari, kulitnya tampak seperti butiran salju yang cerah, dan bibirnya tampak seperti bunga sakura yang mekar. Dia tidak perlu mengucapkan sepatah kata pun atau berpose. Keberadaannya adalah gambaran sempurna seperti mimpi dari seorang ratu es yang bangga. Ada banyak orang yang akrab dengan sosoknya, auranya, dan wajahnya. Itu sebabnya dia mengejutkan mereka lebih dari kematian Long Fei. Aura drakonik Long Bai melonjak dengan liar. Itu karena wanita yang terpantul di pupil matanya seharusnya sudah lama pergi. Dia adalah Mu Suanyin. Ding! Pedang putri salju kembali ke tangan Mu Suanyin dengan cincin lembut. Potongan es murni dan berkilau yang mengelilinginya dan pedangnya hanya menambah penampilannya yang misterius dan fantastik. Kaisar Dewa Kilin membeku. Kaisar Naga Biru membeku. Dewa Naga tampak seperti bola mata mereka akan lepas dari rongga matanya, dan Chang Xitian hampir kehilangan kendali atas dirinya dan jatuh dari langit. Bahkan Qianye Yinger yang setengah gila pun menatapnya dengan tak percaya. Perang yang mengerikan itu tiba-tiba terhenti. Para praktisi mendalam di wilayah utara memanfaatkan momen ini untuk memulihkan napas mereka dan menatap kosong ke arah Dewi Perang Es fantastis yang telah membunuh Dewa Naga Penghancur Merah dalam sekejap. Qi Wuyao menenangkan napasnya dan memandang Mu Suanyin, orang yang paling dikenalnya dalam hidupnya. Dia tersenyum.
Aku tahu kamu tidak akan mengecewakanku ketika kamu mengambil tindakan. Dari semua orang yang hadir, dialah satu-satunya yang mengetahui keberadaan Mu Xuanyin sejak awal. Itu karena dia mengenal tubuh dan jiwa Mu Xuanyin dengan sangat baik, begitu baik sehingga dia bisa menciptakan kembali setiap jejak kulitnya, dan setiap gumpalan jiwa sedingin esnya dari ingatan. Dia sangat mengenalnya sehingga, tanpa interaksi sama sekali, dia bisa menciptakan peluang sempurna bagi Mu Xuanyin untuk membunuh Dewa Naga Penghancur Merah tepat saat Dewa Naga Penghancur Merah hendak bertindak. Siapa wanita ini? Long Yi bertanya. Ombak mengalir di belakang pupilnya, dan badai berkecamuk di dalam hatinya. Dia adalah Yang Mulia Naga Layu. Indera yang diberikan kepadanya oleh jiwa drakoniknya yang kuat sangatlah kuat. Namun dia gagal mendeteksi jejak wanita ini. Seluruh alam laut dalam 10 arah sedang terlibat dalam pertempuran saat ini. Semua orang mengerahkan kekuatan guru ilahi mereka kemana-mana. Sepengetahuannya, hampir mustahil untuk menyembunyikan diri dengan sempurna di lingkungan seperti itu. Belum lagi Long Fei adalah Dewa Naga nomor 1 dari alam Dewa Naga. Kekuatan dan jiwanya setidaknya berada pada level yang sama dengan 5 Yang Mulia Naga Layu, namun dia tidak pernah menyadari bahwa dia berada dalam jarak 30 meter darinya sampai semuanya terlambat, bahkan 1 juta kata, mustahil, pun tidak akan cukup untuk menggambarkannya, perasaan mereka. Setidaknya, tidak satu pun dari 5 Yang Mulia Naga Layu yang bisa melakukan prestasi seperti itu meskipun memiliki pengalaman ratusan ribu tahun. Yun Ce adalah orang pertama yang berhasil menguasai Moon Splitting Cascade. Namun, Mu Xuanyin adalah orang yang mendorong kemampuan silumannya hingga batas absolut. Ketika Yun Ce mewarisi kekuatan Nirwana Phoenix, itu melalui fragmen jiwa roh Phoenix. Ini menghidupkan kembali Yun Ce, tapi tidak mampu membangkitkan kekuatan lamanya dan membuatnya cacat. Jika bukan karena keajaiban kehidupan ilahi dan Yun Wuxin menyerahkan bakat dewa jahatnya secara permanen, dia akan tetap lumpuh hingga hari ini. Namun, kelahiran kembali Ice Phoenix yang dialami Mu Xuanyin adalah hasil dari kekuatan suci nirwana yang diberikan kepadanya oleh Ice Phoenix Spirit sendiri. Itu tidak sempurna seperti yang diterima Yun Ce, tapi pada akhirnya itu adalah kekuatan asal ilahi. Tidak hanya memberi Mu Xuanyin kehidupan baru, tapi juga secara drastis meningkatkan energinya yang dalam, energi jiwanya, dan terutama penguasaan kekuatan ilahi Ice Phoenix-nya. Bahkan bisa dikatakan bahwa Mu Xuanyin adalah Ice Phoenix sejak Ice Phoenix Spirit yang lama telah meninggal dunia, dan dia mewarisi Ice Phoenix Origin Power dan Ice Phoenix Divine Soul. Dia adalah Mu Xuanyin. Kaisar Naga Biru bergumam. Tapi bukankah dia mati? Kaisar Dewa Kilin berseru kaget. Rahang yang tak terhitung jumlahnya menghantam lantai metaforis pada saat yang bersamaan. Dahulu kala, banyak kaisar dewa dan raja kerajaan menyaksikan Mu Xuanyin membela Yun Ce sampai mati di luar Blue Pole Star. Faktanya, Long Bai sendirilah yang memberikan pukulan fatal itu. Setiap orang yang hadir hari itu merasakan aura hidupnya menghilang sama sekali. Jadi, bagaimana dia masih hidup? Dan bagaimana aura bekunya beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya? Bukan hanya orang yang seharusnya tidak ada ini menyembunyikan dirinya dengan sangat baik sehingga tidak ada satupun kaisar dewa di alam ini yang memperhatikannya, tapi dia sendiri telah menghancurkan Dewa Naga Penghancur Merah dalam satu serangan. Itu adalah sesuatu yang tidak berani mereka lakukan, percaya bahkan setelah menyaksikannya dengan mata kepala sendiri. Penampilanku mungkin memperburuk keadaan, bukannya memperbaikinya, kata Mu Xuanyin dengan suara tanpa emosi sambil mengarahkan pedangnya ke Long Bai.
Long Bai dan Yang Mulia Naga Layu telah menyaksikan pertempuran dari jarak jauh hingga saat ini, dan mereka akan terus melakukannya jika dia tidak menunjukkan dirinya untuk menyelamatkan Caizi. Jika takdir harus melukai kita seperti ini, tidak masalah cepat atau lambat, jawab Ciwu Yao. Long Bai dan Yang Mulia Naga Layu mungkin akan tetap diam jika yang dia bunuh hanyalah Kaisar Dewa Wilayah Barat. Tapi Dewa Naga nomor 1, Dewa Naga Penghancur Merah itu sendiri. Satu-satunya hal yang menunggu mereka adalah dunia kemarahan yang kejam. Meski begitu, aku lebih baik mati bersamamu daripada tanpamu, tambah Ciwu Yao sambil tersenyum. Sungguh hari yang aneh hari ini, kata Chang Xitian dalam hati. Matanya melotot, dan giginya terlihat ketakutan. Bagaimanapun, dia adalah salah satu orang yang menyerang Mu Suanyin saat itu. Tunggu sebentar, dia tiba-tiba teringat sesuatu. Apakah dia orang di balik kematian mendadak kedua Dewa Laut? Dia pasti begitu. Dia bahkan berhasil membunuh Dewa Naga Penghancur Merah dalam satu serangan. Kedua Dewa Lautku pasti semudah babi dalam pembantaiannya. Itu juga berarti, beberapa kali aku merasakan hawa dingin yang aneh merayapi tulang punggungku, itu bukan hanya imajinasiku. Chang Xitian tidak bisa berhenti berkeringat ketika memikirkan hal ini. Ayo, saya mungkin telah menyerang Anda hari itu, tetapi saya hampir tidak berusaha sama sekali. Betapa dendamnya kamu hingga ingin membunuhku hanya karena isyarat. Bagaimana ini mungkin? Long San berkata sambil mengerutkan kening. Ini adalah air terjun pemisah bulan, kata Long Yi. Es Phoenix Timur telah menurun sejauh yang saya ingat karena kekuatannya sulit untuk diturunkan. Memikirkan itu, Fei, gumam Long Wu sambil menutup matanya. Dia pikir dia telah memutuskan semua ikatan emosionalnya dengan dunia sejak dia memasuki hibernasi, jadi mengapa kematian putranya masih begitu menyakitinya? Hah! Long Bai menekan keterkejutannya dan melepaskan aura penyembuhan serta kemarahannya, menyebabkan dunia segera menjadi perhatian. Jika satu kematian tidak cukup untuk membunuhnya, maka dua kematian akan cukup. Dia hendak berbaris ke medan perang sendiri ketika sebuah desahan terdengar di sampingnya. Izinkan saya. Sosok Long Wu menghilang dan muncul kembali di hadapan Mu Suanyin. Saat dia mengangkat lengannya, awan gelap berhamburan, dan rasanya seolah-olah langit jatuh ke arahnya. Kamu tidak akan tertandingi dalam umat manusia. Kamu seharusnya tidak membuat marah para naga. Mu Suanyin hanya membawa pedang putri salju untuk ditanggung dan berlari menuju Long Wu menggunakan Moon Splitting Cascade, meninggalkan sejuta bayangan es di belakangnya. Saat dia menikam Yang Mulia Naga Layu, sejuta teratai es muncul dari pedangnya. Energi mendalam kegelapan Ciwu Yao mengikuti pasangannya dengan sinkronisasi sempurna. Langit yang tiba-tiba menjadi gelap mengubah apa yang seharusnya menjadi bunga teratai biru menjadi hitam. Atribut dan bahkan ras mereka berbeda, namun duo aneh ini bekerja dengan sempurna satu sama lain. Saat teratai hitam meletus, Long Wu langsung jatuh ke jurang yang dingin dan gelap. Long Si, kata Long Bai, bantu Long Wu. Yang Mulia Naga Layu lainnya bergabung dalam pertarungan. Ruang itu sendiri bergetar ketika Long Si melepaskan aura drakoniknya. Seolah-olah beban gabungan dari semua kekuatan yang bertempur di belahan dunia ini mendorongnya ke jurang kehancuran. Itu adalah Mu Suanyin dan Ciwu Yao melawan dua Yang Mulia Naga Layu. Ketika Long Si bergabung dalam pertempuran, badai apokaliptik semakin besar dan mendorong semua Divine Master dalam jarak beberapa ratus kilometer dari pertempuran. Meskipun Long Bai tidak menyerang Mu Suanyin, dia juga tidak menarik aura drakoniknya. Sebaliknya, dia melihat Kaisar Naga dari awal mutlak yang berdiri di atas Dewa Naga Azure.
Caizi telah menghilang dari tempat aslinya. Kaisar Naga dari awal mutlak telah menempatkannya kembali di atas kepalanya dan menyelimutinya dengan pelindung yang beberapa kali lebih tebal dari sebelumnya. Tapi itu tidak membutuhkan pedang iblis serigala surgawi. Dewa Naga Azure benar-benar hancur. Jelas sekali tulang punggungnya patah karena bungkuknya tubuhnya. Mengingat kekuatan Dewa Naga Azure, dia seharusnya tidak dikalahkan dalam kondisi ini bahkan jika dia bukan tandingan Kaisar Naga dari awal mutlak. Namun, pukulan keras yang hampir menghancurkan seluruh tengkoraknya dan menghancurkan lebih dari separuh kesadarannya masih mempengaruhi dirinya. Bahkan sekarang, energi beku Mu Xuanyin merusak isi perutnya seperti miliaran jarum Arktik. Long Bai mengangkat lengannya dan hendak mengirimkan ledakan energi yang dahsyat ke Kaisar Naga ketika tiba-tiba, matanya melihat sesuatu. Perang tersebut begitu dahsyat sehingga dunia benar-benar hancur setiap saat. Hampir 90% alam Dewa Laut Dalam telah runtuh, dan daratan di luarnya telah lama hancur menjadi debu. Namun, istana kerajaan di pusat alam Dewa Laut Dalam hanya sedikit terpengaruh oleh serangan itu. Itu adalah satu-satunya bangunan utuh di tengah lautan reruntuhan dan debu. Long Bai melihat sekelilingnya dan mulai mengingat semua yang telah terjadi sejak dimulainya perang. Tiba-tiba, dia menyadari bahwa hampir semua praktisi mendalam di wilayah utara sedang bertempur di tempat lain atau dengan sengaja menyeret pertempuran mereka menjauh dari istana kerajaan. Bahkan ketika mereka hampir mati, mereka akan merangkak ke arah yang berlawanan. Long Bai mengerutkan kening dan mengumpulkan jiwa naganya. Ketika kesadarannya menyelinap ke dalam istana kerajaan, dia bertemu dengan beberapa penghalang tingkat sangat tinggi, dan aura kegelapan yang samar. Itu adalah leluhur Yama yang selama ini tidak menunjukkan wajahnya. Di jantung penghalang 7 lapis, Yantu merasakan sentuhan jiwa Raja Naga dan tiba-tiba membuka matanya. Long San, kita harus bertindak juga, kata Long Yi. Gadis ini mungkin sekuat gadis surga abadi di masa jayanya, atau bahkan lebih kuat. Long Wu mungkin tidak bisa mengalahkannya sendirian. Tunggu, Long Bai tiba-tiba berkata dan menunjuk ke istana kerajaan. Serang istana. Mata Long Yi dan Long San menyipit ketika mereka melihat ke arah Deep Sea Royal Hall. Perintah Long Bai mungkin tidak diperlukan. Pada titik ini, siapapun yang memberi perhatian sedikit pun pada medan perang akan menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Kedua yang mulia naga layu segera naik lebih tinggi ke langit dan mengumpulkan gelombang energi yang benar-benar membengkokkan dunia di sekitar mereka. Pada saat yang sama, tekanan mengerikan yang mampu memusnahkan sebuah bintang menekan ke arah istana kerajaan Laut Dalam. Perubahan arus udara yang tiba-tiba dan drastis langsung menarik perhatian semua orang. Qi Wuyao yang menarik diri menghela nafas dalam hatinya saat dia melihat kembali ke istana. Pada akhirnya, hal itu terjadi. Jika mereka tidak menjauhkan pertempuran dari istana kerajaan Laut Dalam sejauh mungkin, strukturnya akan hancur karena kekuatan dari Master Ilahi dan membuka penghalang di bawahnya. Namun, pilihan sebaliknya tidak lebih baik. Ketika pertempuran telah berlangsung selama beberapa waktu, dan segala sesuatu di alam Dewa Laut Dalam telah hancur menjadi debu dan reruntuhan, istana kerajaan yang sangat utuh pasti akan menarik perhatian musuh. Itu hanya masalah kapan. Itu adalah situasi yang mustahil. Pada akhirnya, mereka memilih salah satu yang memberi mereka lebih banyak waktu, tapi itu hanya sedikit waktu. Qi Wuyao menarik napas sedikit, aura iblisnya bergetar secara tidak wajar saat dia melakukannya, dan mengeluarkan perintah paling keras dan paling mengejutkan yang pernah dia terima dalam hidupnya. Pertahankan penghalang.
Teriakan Ciwuyao menusuk saraf tegang setiap praktisi mendalam di wilayah utara seperti pisau. Penghalang istana kerajaan adalah satu-satunya hal yang harus mereka pertahankan dengan segala cara. Bahkan dalam kematian, mereka harus menumpuk mayat mereka di atas satu sama lain untuk membentuk garis pertahanan terakhir. Yang Mulia Naga Layu sangat cepat. Dalam sekejap, mereka telah mendekati wilayah udara istana kerajaan laut dalam dan melepaskan energi drakonik mereka yang menghancurkan secara bersamaan. Pada saat yang hampir bersamaan, cahaya hitam melengking merobek atap istana kerajaan dan terbang langsung menuju Long Yi dan Long San. Yantu telah mengumpulkan kekuatannya saat dia merasakan sentuhan jiwa drakonik Long Bai. 10 cakar hitam iblis Yama langsung mencabik-cabik ledakan energi Long Yi dan Long San sebelum Yantu yang berteriak berusaha menembus tenggorokan kedua Yang Mulia Naga Layu. Long Yi dan Long San mengulurkan tangan mereka dengan santai. Pada saat yang sama, gambar cakar Dewa Naga berwarna abu-abu dan putih muncul di atas lengan mereka. Bang! Terjadi ledakan keras, dan ruang tempat ketiga energi bertabrakan hancur berkeping-keping. Lebih dari separuh batu suci yang digunakan untuk membangun istana hancur seketika dan memperlihatkan penghalang terluar. Penghalang 7 lapis telah dibangun dengan energi kegelapan yang mendalam dari 3 leluhur Yama, Ciwuyao, Qianye Yinger dan Kaisar Yama. Yunce kemudian menggunakan bencana kegelapan abadi untuk menghilangkan kehadirannya secara maksimal. Penghalang 7 lapis ini tidak hanya mengisolasi suara dan aura sepenuhnya, tetapi juga mengisolasi cahaya. Oleh karena itu, selama penghalang itu tetap berdiri, tidak ada yang bisa melihat sekilas apa yang tersembunyi di baliknya. Tidak peduli seberapa kuat Yantu, dia tidak mungkin menangkis dua Yang Mulia Naga Layu sendirian. Akibatnya, cakar bayangan yang dia buat terkoyak, dan dia jatuh menembus penghalang seperti meteor. Serangan Yang Mulia Naga Layu tidak dapat menembus penghalang, namun energi yang tersisa masih cukup untuk meninggalkan celah sepanjang 3 meter pada penghalang terluar. Itu wajar saja. Bahkan penghalang laut dalam tidak mampu menahan kekuatan Yang Mulia Naga Layu dalam waktu lama, apalagi penghalang gelap sementara. Namun sesaat berikutnya, Yantu keluar dari penghalang lagi dengan bayangan iblis Yama mengikuti di belakangnya. Dia bergegas menuju Long Yi dan Long San dengan kekuatan yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Perintah yang dia terima adalah untuk mempertahankan penghalang dan Yunce sampai mati. Musuh manapun yang ingin mendapatkan mutiara surga abadi harus melangkahi mayatnya yang hancur terlebih dahulu. Sementara itu, perubahan besar tiba-tiba mengambil alih seluruh medan perang. Perintah Ciwuyao telah mengubah pikiran setiap praktisi mendalam di utara dengan darah kegelapan yang mengalir di dalam pembuluh darah mereka untuk sementara menjadi putih. Kemudian, praktisi kegelapan yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba meledakkan kekuatan mereka dan bergegas menuju penghalang dengan kecepatan maksimum. Alasan mereka memilih untuk tetap tinggal meskipun situasi tanpa harapan adalah untuk melindungi harapan terakhir mereka, Yunce. Jika penghalang itu dilanggar, harapan itu akan musnah sepenuhnya, keyakinan dan tekad mereka akan lenyap menjadi debu, dan semua orang akan mati sia-sia. Itulah sebabnya mereka menyerahkan hidup mereka hanya untuk mempertahankan garis pertahanan terakhir bahkan untuk satu nafas, tidak lebih lama lagi. Setiap praktisi mendalam di wilayah utara membebaskan diri dari lawan mereka apapun risikonya dan bergegas ke istana kerajaan laut dalam di pusat kerajaan. Sementara para praktisi mendalam di wilayah barat masih bingung, mereka dengan cepat mendirikan garis pertahanan yang terbuat dari tubuh mereka sendiri yang berlumuran darah. Long Bai mengangkat tangannya dan memerintahkan dengan angkuh,
semua praktisi yang mendalam, lepaskan musuhmu dan hancurkan penghalang itu dengan semua yang kamu punya. Perintah tersebut membuat hati setiap praktisi mendalam di wilayah utara tenggelam seperti batu. Angin di medan perang mulai berputar. Segera, badai energi dahsyat mulai menyerang istana kerajaan dari segala arah. Tulang-tulang praktisi mendalam di wilayah utara mulai terdengar berderit. Ekspresi mereka juga berubah menjadi sangat buas. Dalam pertarungan satu lawan satu, bahkan jika musuh memiliki kekuatan, jumlah, atau keduanya yang jauh lebih besar, praktisi yang kurang beruntung dapat memilih untuk melakukan serangan balik, bertahan, menghindar, atau melarikan diri hingga muncul peluang yang lebih baik. Namun, hal ini tidak berlaku jika tujuannya adalah untuk mempertahankan penghalang kematian. Itu berarti mereka harus waspada terhadap serangan terkuat musuh dengan kekuatan dan tubuh mereka secara langsung. Biarpun mereka hancur berkeping-keping, serangan musuh tidak boleh dibiarkan mengenai penghalang. Pertempuran itu awalnya sangat menyedihkan, tetapi sekarang medan perang dipindahkan ke istana kerajaan laut dalam, dan keputusasaan itu berkali-kali lipat lebih buruk dari sebelumnya. Yan Wan dan Yan Tri mampu menjatuhkan lawannya dan bergegas menuju istana kerajaan. Namun Mu Xuanyin dan Qi Wuyao tidak bisa melakukannya. Lawan mereka adalah dua yang mulia naga layu, beberapa praktisi terkuat di seluruh medan perang ini. Saat mereka mencoba pergi, dua domain drakonik yang tumpang tindih segera menutup seluruh ruang di sekitar mereka. Bahkan yang mulia naga layu sendiri tidak dapat meninggalkan wilayah ini. Mu Xuanyin segera berubah pikiran dan menyerang dua yang mulia naga layu menggunakan Moon Splitting Cascade. Membiarkan keduanya tetap sibuk mungkin lebih baik untuk penghalang. Leluhur Yama, jaga sisi barat. Kaisar Yama, Jie Xin dan Jie Ling, menjaga sisi utara. Raja Alam, Long Xi menyela transmisi suara Qi Wuyao sebelum dia bisa menyelesaikannya. Ratu Iblis perlahan berbalik untuk menatapnya, dan yang mulia naga layu tiba-tiba merinding, dan hatinya menjadi sedingin es. Pada saat yang sama, pita hitamnya mulai memunculkan banyak teratai hitam mengerikan yang mengunyah lubang demi lubang di wilayah kekuasaan naga. Dia tidak mengirimkan transmisi suara lagi karena tidak diperlukan lagi. Satu-satunya hal yang membuat semua orang tetap bertahan adalah harapan dan keyakinan terakhir mereka. Dan satu-satunya hal yang dapat menentukan hasil akhirnya adalah takdir. Semua ruang dalam jarak 500 km dari istana kerajaan laut dalam terdistorsi dengan hebat. Bangunan itu pasti menjadi pusat medan perang, fokus dari pertempuran terburuk yang pernah terjadi di alam dewa sejak awal mulanya. Iblis Yama, iblis bulan terbakar, dan iblis pencuri jiwa semuanya telah kembali ke penghalang untuk mempertahankannya dengan nyawa mereka. Bahkan naga awal mutlak telah terbang untuk menjaga satu sisi penghalang. Ketika semua kekuatan wilayah ilahi barat dan wilayah ilahi utara menjadi terfokus di satu tempat, terjadilah semacam kebrutalan yang belum pernah terjadi sebelumnya di dunia. Naga layu, dewa naga, penguasa naga, naga Qi, naga Hui, naga biru, segudang manifestasi, kilin, keputusasaan bukanlah kata yang cukup untuk menggambarkan apa yang iblis rasakan ketika kekuatan penuh dari barat wilayah ilahi benar-benar menyerang mereka. Dua iblis Yama bergandengan tangan dan memblokir serangan empat penguasa naga, namun harga yang harus mereka bayar adalah lengan mereka terkoyak di banyak tempat. Namun, penguasa naga menyerang lagi dalam waktu singkat, memaksa kedua iblis Yama untuk mengulurkan tangan mereka ke depan dan melepaskan aliran kekuatan iblis Yama yang berlumuran darah sekali lagi. Mata mereka tampak buas, dan konsep ketakutan dan rasa sakit sepertinya tidak ada dalam pikiran mereka. Bang!
Kali ini kedua iblis Yama terlempar, namun mereka dengan paksa membatalkan momentum mereka dan kembali menyerang ledakan energi penguasa naga. Karena kekuatan mereka habis, mereka menggunakan tubuh mereka sendiri untuk memblokir serangan tersebut, secara harfiah mengorbankan daging, darah dan tulang untuk menghentikannya mencapai penghalang. Langit meletus dalam hujan darah. Serangan keempat penguasa naga masih mencapai penghalang, namun kekuatan mereka hanya tersisa 30%. Semua Divine Sovereign wilayah utara yang selama ini menghindari pertempuran, para praktisi mendalam yang tidak memiliki tempat di medan perang terhebat, berseru sepenuh hati dan bergegas membela istana kerajaan. Mereka menggunakan kekuatan dan tubuh mereka untuk melindungi penghalang itu sebaik mungkin. Namun jumlahnya tidak terlalu banyak. Tubuh mereka mungkin tak tertandingi di mata manusia biasa, tapi melawan guru ilahi, itu hampir tidak lebih baik dari kertas. Hanya butuh beberapa saat bagi pecahan mayat mereka untuk menutupi penghalang sepenuhnya. Tahan garisnya, tahan garisnya. Yan Tianxiao memekik seperti binatang buas dan mengirim 3 naga Qi dan ledakan energinya terbang jauh, jauh sekali. Bahkan jika itu berarti memperburuk luka yang ditinggalkan Long Bai pada dirinya sebelumnya. Gemuruh, formasi kegelapan hancur, dan Yu Wu dan Canyi jatuh ke tanah. Yao Dai dan Qing Ying segera berteleportasi dan mengambil alih posisi mereka. Kesembilan penyihir termasuk Jie Xin dan Jie Ling terluka pada saat ini. Jie Xin dan Jie Ling khususnya setengah basah kuyup oleh darah dan kabur masuk dan keluar dari kesadaran karena mereka harus menerima serangan dari Dewa Naga Murni dan Naga Sungai Ungu. Ya Tuhan! Meski begitu, pedang iblis di tangan mereka menolak meredupkan cahayanya. Long Bai mengangkat tangannya dan mengarahkan telapak tangannya ke Kaisar Naga awal absolut yang jauh. Rantai ruang terdistorsi dengan erangan tumpul, dan Kaisar Naga dari awal mutlak terlempar mundur sejauh 50 km meskipun telah menerima serangan dari jarak 50 km. Dia kemudian mengangkat Dewa Naga Azure dengan aura drakonik yang sama. Kaisar Naga dari awal mutlak bangkit kembali dan memerintahkan semua naganya untuk melindungi istana kerajaan Laut Dalam. Namun, ia tetap berada di tempatnya karena melindungi Caizi adalah prioritas utamanya. Caizi benar-benar kelelahan dan tidak sadarkan diri saat ini. Tidak mungkin ia akan mencari lawannya sendiri, apalagi melangkah ke tempat pembunuhan yang merupakan istana kerajaan Laut Dalam saat ini. Ada kilatan biru abu-abu, dan Dewa Naga Azure kembali ke bentuk manusianya. Hampir separuh tulangnya patah seluruhnya, tengkoraknya retak, dan wajahnya hampir tidak bisa dikenali. Namun, kekuatan hidup dan fisik yang menakutkan dari Dewa Naga benar-benar memungkinkan dia untuk bangkit meskipun tulang punggungnya patah dan berbicara dengan suara yang sangat jelas, "Yang mulia, Azure, telah gagal." Long Bai tidak menanggapinya. Tatapannya terus tertuju pada istana kerajaan Laut Dalam. Bang! Tiba-tiba terdengar suara yang menggetarkan hati semua orang. Itu adalah lapisan pertama dari penghalang yang hancur berkeping-keping di tengah hujan darah. Yunce pasti ada di dalam, kata Dewa Naga Azure. Pengingatnya sama sekali tidak diperlukan. Iblis Utara telah memilih untuk tetap tinggal dan melawan mereka meskipun mengetahui bahwa mereka akan datang. Sudah jelas sekarang bahwa mereka tidak memberi waktu bagi Yunce untuk kembali ke wilayah ilahi utara. Mereka tetap melindungi penghalang. Satu-satunya hal yang akan menimbulkan kekhawatiran bagi para iblis wilayah utara adalah tuan iblis mereka, Yunce. Adapun mengapa Yunce tetap tinggal di penghalang ini meskipun keadaannya sangat buruk, hanya ada satu penjelasan. Master Iblis berada di tengah-tengah semacam budidaya terpencil yang tidak dapat diganggu. Di selatan,
Qianye Wugu bertarung melawan Long Er sendirian dan menderita beberapa luka ringan. Namun, butuh waktu lama sebelum dia kalah dalam pertempuran, jadi bisa dibilang dia berhasil mengendalikan salah satu ancaman musuh terbesar. Qianye Bingzu melihat ke penghalang di tengah sebelum mencoba berteleportasi menjauh dari 5 kilin besar dengan paksa. Namun, Kaisar Qilin menghela nafas dan merendahkan suaranya. Jangan, jika kamu tetap di sini, sepertinya kamu menahan kami berlima untuk menyerang penghalang. Jika Anda kembali, kami harus mematuhi perintah dan ikut serta dalam penyerangan. Itu hanya akan memperburuk keadaan. Kaisar Qilin adalah kaisar dewa terkuat di wilayah ilahi barat selain alam dewa naga. Tingkat kultivasinya mungkin lebih lemah dibandingkan Qianye Bingzu, namun ia didukung oleh 4 tinta Qilin, yang semuanya adalah master ilahi tingkat 10. Jika mereka berusaha sekuat tenaga sejak awal, Qianye Bingzu pasti sudah dikalahkan sejak lama. Leluhur Brahma menatap Kaisar Dewa Qilin dengan pandangan lama. Tanpa berkata-kata, dia berhenti mundur dan menyerang Kaisar Dewa lagi dengan kekuatan penuhnya. Naga awal mutlak berukuran besar dan kuat. Penghalang yang mereka bentuk dengan tubuh mereka sendiri seharusnya menjadi salah satu penghalang yang paling tidak bisa dihancurkan di seluruh dunia. Sayangnya, orang-orang yang menyerang penghalang ini juga merupakan kekuatan terbesar di seluruh Primal Chaos, wilayah ilahi barat. Darah drakonik terus tumpah di langit. Saat ini, kabut darah yang melayang di atas istana kerajaan sudah begitu tebal hingga menyerupai awan gelap seukuran kota. Bang! Terdengar erangan sedih, dan 3 naga awal mutlak terbelah menjadi 2 dengan kejam. Pada saat yang sama, penghalang kedua juga runtuh. Tulang-tulang di tanah dan bau darah yang menyengat telah sepenuhnya membangkitkan sisi brutal dan kebinatangan setiap orang dalam pertempuran ini. Bahkan kepengecutan para guru ilahi di wilayah barat telah diubah menjadi sesuatu yang sangat kejam di hadapan orang-orang iblis wilayah utara yang putus asa. Akhirnya, membunuh atau dibunuh menjadi satu-satunya pikiran di hati setiap orang. Area di depan Deep Sea Royal Hall terjerumus ke dalam lautan darah dan ledakan yang mengerikan. Sementara itu, Kaisar Naga Qi, Kaisar Naga Hui, dan Kaisar Dewa Manifestasi Segudang tidak mampu melepaskan diri dari perjuangan mereka untuk mendekati aula kerajaan. Orakel ilahi memancarkan cahaya hitam yang mengerikan saat mereka diusir begitu jauh sehingga mereka akan mencapai perbatasan wilayah ilahi laut dalam. Waktu yang dibutuhkan Qianye Yinger untuk tetap mengamuk telah jauh melebihi perkiraan terliar dari 3 kaisar dewa, tetapi pada saat ini, dia akhirnya mencapai batasnya. Detik berikutnya, cahaya hitam yang berasal dari orakel ilahi menjadi kusam dan redup, dan rambut hitam Qianye Yinger yang menari liar juga jatuh ke bahunya. Tubuhnya membeku di udara ketika energi kegelapan mengerikan yang tiada taraf tiba-tiba keluar darinya seperti semburan air. Cahaya gelap di matanya perlahan menghilang dan sepertinya dia telah kehilangan kesadaran saat dia mulai jatuh tanpa daya dari langit. Ketiga kaisar dewa itu penuh dengan luka dan mereka merasa sangat sulit untuk mengeluarkan energi kegelapan yang mendalam yang tersisa di dalam diri mereka saat menggerogoti sumsum tulang mereka. Ketika mereka melihat energi Qianye Ying menyebar dan tubuh halusnya jatuh ke tanah, mereka semua menghela napas panjang dan dingin. Rahang Kaisar Dewa Manifestasi Segudang mengepal erat karena marah dan dia hendak berlari ke arahnya ketika Kaisar Naga Qi meraih lengannya dan berteriak, Raja Naga memerintahkan kita untuk fokus menghancurkan penghalang itu terlebih dahulu. Yun Ce pasti ada di dalam. Ayo pergi. Kaisar Naga Hui menggeram ketika dia melesat langsung menuju aula kerajaan laut dalam, badai berputar-putar di belakangnya.
Bisa dibayangkan betapa sulitnya mempertahankan balai kerajaan laut dalam jika ketiga kaisar dewa ini ikut serta. Wan Wu, Wan Lai, bunuh dia. Setelah dia meneriakkan perintah itu, Kaisar Dewa Manifestasi Segudang bergegas menuju aula kerajaan laut dalam bersama dengan Kaisar Nagachi. Pada saat yang sama, dua Divine Master Myriad Manifestations terbang dari area terdekat dan bergegas menuju Qianye Yinger yang tampaknya tidak sadarkan diri, tubuh mereka berkobar dengan niat membunuh yang sedingin es. Pada saat inilah mata Qianye Ying kembali fokus. Cahaya hitam yang hilang langsung menyala kembali dengan intensitas baru dan tampak sedalam dan suram seperti jurang maut. Kaisar Nagachi, Kaisar Naga Hui, dan Kaisar Dewa Manifestasi Segudang tiba-tiba merasakan punggung mereka menjadi dingin. Reaksi mereka sangat cepat, tetapi ketika mereka bertiga berbalik, mereka menyadari bahwa dunia di depan mereka telah menjadi gelap gulita. Bahkan tidak ada setitik pun cahaya yang terlihat. Sebuah ruang selebar 150 km telah seluruhnya terbungkus dalam kegelapan total. Apa yang sedang terjadi? Ketiga kaisar dewa berteriak kaget. Keterkejutan mereka semakin dalam ketika mereka menyadari bahwa mereka tidak dapat merasakan keberadaan satu sama lain atau mendengar suara satu sama lain. Mereka dengan cepat melepaskan energi mereka yang dalam, tapi ini hanya mengakibatkan mereka menerima kejutan yang lebih besar. Sekarang sangat sulit bagi mereka untuk melepaskan kekuatan apapun dan bahkan mengangkat tangan sepertinya menghabiskan energi beberapa kali lipat dari biasanya. Bahkan, mereka merasa seolah-olah tubuh mereka telah tenggelam ke dalam rawa kegelapan yang pekat dan kental tanpa akhir. Qianye Yinger mengangkat tangannya di tengah kegelapan dan orakel ilahi, yang terdiam sejenak, sekali lagi bersinar dengan cahaya hitam pekat.